Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Hari ini kami bersama Bapak Cici Martono SH selaku narasumber dalam wawancara mengenai problematika ketenagakerjaan di lingkungan kerja. Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa program studi hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Sebelumnya, terima kasih Bapak atas waktunya dan mohon maaf sekiranya mengganggu waktu istirahat di sela-sela kesibukan yang ada. Baik, berikutnya langsung saja untuk masuk ke pertanyaan pertama. Boleh diceritakan Pak secara singkat saja mengenai pekerjaan Bapak saat ini, sudah berapa lama di tempat tersebut, dan status pekerjaan sebagai pekerja tetap atau seperti apa? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menjadi narasumber. Jadi PT RGA Internasional Indonesia ini selama 15 tahun. Statusnya sebagai pekerja tetap. Terus apalagi? Saya PT RGA Internasional Indonesia ini bergerak di bidang forwarding logistik ekspor impor sebagai supervisor ekspor impor saya. Baik, terima kasih. Untuk sistem pengupahannya di tempat Bapak ini berjalan seperti apa? Lalu apakah sudah sesuai ataukah pernah juga mengalami keterlambatan pembayaran upah Bapak? Sistem pengupahan di tempat kami bekerja itu menggunakan sistem pengupahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sistem pengupahan yang sesuai dengan UMR, artinya di atas UMR ya. Terus upahnya itu diberikan per bulan dengan sistem transfer, seperti itu. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak, mohon izin. Nama saya Michael Yuda. Di sini saya ada pertanyaan mengenai tentang bekerja lembur ya Pak ya. Jadi seringkali kan karyawan itu di dunia kerja itu diminta untuk bekerja lembur. Nah, apakah Bapak sendiri ini pernah yang namanya diminta untuk bekerja lembur, dan apakah perusahaan itu juga memberikan kompensasi ya sebagai tambahan gaji untuk lemburin tadi, dan apakah upah lemburin tadi sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan Menteri Ketenagakerjaan ya Pak ya? Terima Nah, kasih. baik, terima kasih bahwa kalau lembur itu memang ada, tapi tidak sering. Satu itu. Yang kedua, lemburnya juga sesuai dengan peraturan perusahaan dan ada upahnya juga, gitu. Artinya kita tidak menyalahi lah, tidak pernah menyalahi, gitu loh. Baik Bapak, terima kasih sudah menjawab. Oke, mungkin lanjut ke saya. Jadi pertanyaan saya sendiri terkait dari jaminan sosial. Apakah Anda, Bapak, terdaftar dalam program jaminan sosial tenaga kerja, Pak? Jika ada, apa jenis jaminan sosialnya? Apakah BPJS Ketenagakerjaan atau yang lainnya? Dan mungkin jika iya juga, bagaimana perusahaan ini mengakomodir atau mengakomodasi daripada iuran jaminan sosial tersebut, Bapak? Apakah dengan memotong gaji atau bagaimana? Mungkin itu saja dari saya pertanyaan Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Mas Radit ya. Jadi saya jawab bahwa perusahaan saya ini juga ikut BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Jadi dua-duanya, jadi ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh perusahaan secara bulanan, dan itu dilaporkan secara terpisah, secara berkala kepada karyawan, dan ada buktinya, memang tiap bulan ada seperti itu. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Pasti dalam dunia pekerjaan itu ada namanya perselisihan hubungan kerja. Dan bagaimana langkah Bapak ataupun perusahaan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan kerja tersebut? Untuk perselisihan hubungan kerja, perusahaan kami ini ada peraturan perusahaan yang disahkan oleh Disnaker, seperti itu. Jadi semua perselisihan yang terjadi di perusahaan pasti akan dilaporkan kepada Disnaker dan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sendiri, apakah Bapak pernah mengalami adanya perselisihan hubungan kerja Bapak? Pernah. Artinya kebetulan saya yang menangani perselisihan hubungan kerja tersebut, gitu. Jadi kalau saya boleh cerita, kasusnya ada karyawan yang menggelapkan duit perusahaan, gitu loh, seperti itu, dan ada buktinya. Akhirnya kita kasih ini sesuai dengan peraturan perusahaan, kita kasih surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga, seperti itu. Sekarang kan banyak maraknya PHK di dalam dunia pekerjaan ya. Mungkin saya yang perlu tanyakan ke Bapak, apakah perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan Bapak ini sudah menghitung dan memberitahukan secara rinci komponen-komponen pesangon, uang penghargaan, masa kerja, dan uang pengganti hak
yang seharusnya didapatkan oleh pekerja yang terkena PHK tersebut, Bapak? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Mas Dwi ya. Kebetulan sekali di bulan ini kami memang sedang mengalami proses menghadapi proses PHK ya. Tapi belum final ya. Jadi kalau di perusahaan kami itu pasti dihitung. Katakanlah si A, si B, si C. Si A ini join masuk perusahaan tanggal berapa, tahun berapa. Terus akan segera diputus, itu kan harus dilaporkan dulu ke Disnaker, rencananya kapan mau diputus. Dan itu pasti keluar semua. Pesangon yang dibayarkan berapa, hak-haknya berapa, itu ada semua, transparan gitu loh. Dan itu diberitahukan kepada karyawan pada waktu dia mengalami PHK. Kalau belum, mungkin kita keep sendiri gitu loh, kita simpan sendiri data-datanya, seperti itu. Ada lagi? Baik, Pak, sudah dicukupkan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Mungkin untuk pertanyaan terakhir Bapak mengenai dampak yang paling terlihat setelah karyawan atau pegawai di perusahaan tersebut terkena PHK itu. Jadi ini ya, kaitan langsungnya akibat impact-nya gitu ya, impact-nya terhadap pekerja seperti apa, itu kayaknya dimaksud. Betul, ya? Benar sekali ya. Bapak. Jadi begini, sebelum kita melakukan PHK, kita lihat dulu kira-kira pekerjaan yang kandidat-kandidatnya ini siapa saja gitu loh. Artinya pertimbangan-pertimbangan kita juga tidak melulu masalah teknis, tapi juga non teknis, seperti apakah setelah ini dia bisa diterima bekerja di perusahaan lain, atau mungkin kita pilih misalnya nih, kalau laki-laki sama perempuan, kalau perempuan itu di PHK kan masih ada suaminya, kan seperti itu. Iya kan, tapi kalau laki-laki ini kan apakah istrinya itu sudah masih bekerja atau enggak, itu bisa jadi bahan pertimbangan kami juga gitu loh. Yang jelas pekerjaan yang ditinggalkan itu apa bisa dialihkan ke orang lain, itu yang paling pentingnya sih seperti itu. Tapi kalau ditanya mengenai PHK, memang akhir-akhir ini memang kondisinya susah gitu loh. Mau tidak mau harus melakukan PHK. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya dan telah menyempatkan kepada kami mengenai sharing problematika ketenagakerjaan di lingkungan kerja seperti apa. Ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah disempatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Aurelia Luna Azhara dengan NPM 230710100157. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil analisis dari wawancara yang kami lakukan. Yang pertama yaitu dari sistem pengupahan. Berdasarkan penuturan narasumber, sistem pengupahan di perusahaan mengikuti peraturan perundang-undangan dan bahkan berada di atas UMR pembayaran. Pembayaran dilakukan secara rutin dan tepat waktu melalui transkrip bulanan, menunjukkan kepatuhan terhadap UU Ketenagakerjaan, khususnya UU Nomor 13 Tahun 2003 Junto UU Cipta Kerja, terkait upah minimum dan metode pembayaran. Yang kedua, yaitu perihal lembur dan kompensasi. Terkait kerja lembur, narasumber menjelaskan bahwa perusahaan menerapkannya itu secara terbatas dan kompensasi diberikan sesuai aturan. Ini mencerminkan penerapan pada pasal 78 UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa kerja lembur hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari pekerja dan harus diberi upah lembur. Yang ketiga, yaitu merupakan jaminan sosial tenaga kerja. Narasumber menyatakan bahwa seluruh karyawan terdaftar dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan iurannya ditanggung oleh perusahaan. Ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 yang mewajibkan perusahaan mendaftarkan pekerjanya ke BPJS serta menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan tenaga kerja. Yang keempat, yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perusahaan memiliki peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh Disnaker dan setiap perselisihan dilaporkan serta diselesaikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Narasumber menjelaskan juga pengalaman pribadi dalam menangani kasus karyawan yang melakukan penggelapan dana, diselesaikan melalui tahapan surat peringatan, surat ketentuan. Yang terakhir yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK dilakukan secara hati-hati dan transparan dengan pelaporan ke Disnaker dan pemberian pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak. Perusahaan juga memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan seperti kondisi keluarga karyawan sebelum memutuskan PHK, meski pertimbangannya belum tentu natural secara gender. Jadi, kesimpulan dari analisis kali ini adalah berdasarkan wawancara ini dapat disimpulkan bahwa
perusahaan ini telah menerapkan prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari sistem pengupahan, jaminan sosial, pengelolaan lembur, penanganan perselisihan hubungan kerja, hingga PHK. Semua dijalankan dengan prosedur formal dan transparan. Namun, wawancara ini juga menyingkap realitas bahwa dalam praktiknya, keputusan-keputusan ketenagakerjaan bisa dipengaruhi oleh pertimbangan sosial dan personal yang menimbulkan ketimpangan atau bias tertentu, seperti perbedaan perlakuan antara karyawan laki-laki dan perempuan dalam proses PHK. Serta keseluruhan wawancara ini memberikan gambaran penting bagi mahasiswa hukum tentang bagaimana aturan hukum ketenagakerjaan diterapkan di lapangan, serta tantangan-tantangan etis dan teknis dalam pelaksanaannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.